dengan emosional itu akan dimunculkan bentukannya adalah sakit. Hubungannya dengan emosional, berhubungannya dengan akhlak itu dibentuknya dengan sakit oleh Allah Ta'ala. Selama ini saya memang mempelajari di sini. Memang tidak banyak di dunia ini teman-teman dakwah itu mempelajari itu. Makanya kalau saya menceritakan bahwa sakit itu dari marah, diketawain sama teman-teman itu. Persoalan saya itu sebenarnya nggak apa-apa kok kamu ketawa. Jawabnya berarti Sohib, kan gitu. Kamu ketawa, kamu punya disertasi nggak untuk menertawakan ini gitu. Kalau saya betulan, kamu punya disertasi nggak untuk menertawakan konsep saya? Kalau saya berani cerita, kamu pasti nggak punya. Kalau kamu punya, oke, kita sama-sama jawab. Yuk, kita cerita. Itu baru. Karena mereka menertawakan karena dia nggak punya. Dia meremehkan. Meremehkan yang dia tidak punya. Saya meneliti. Nah, disinilah sebenarnya semakin orang itu dekat kepada Allah Ta'ala, semakin orang itu akan dimunculkan kesalahannya oleh Allah Ta'ala, salah satunya melalui sakit. Itu sebenarnya kuncinya. bener banget. Dan itu saya teliti. Serius saya teliti itu. Semakin orang itu hijrah jalan Allah Ta'ala, semakin rezekinya terpuruk dia pasti. Rata-rata pasti. Rata-rata ya 50% naik pasti. Insya Allah pasti. Karena apa? Pada waktu dia itu hijrah, dia lupa. Hijrah itu semuanya total. Dia benar, sholatnya baik. Dia menghormati orang, dia ini, dia tepat waktu sholat. Itu nggak apa-apa. Itu enggak. Tapi nanti mulai rezekinya dikurangi sama Allah Ta'ala. Kenapa? Bagian dari proses. Karena bagian dari proses. Yang dulu dia cari rezeki, kacau ini bagian dari proses. Salah satunya cepat dikurangi oleh Allah Ta'ala, atau dia cepat-cepat disyukuri rezeki yang dulu. Karena orang itu biasanya rezeki yang dulu itu jarang disyukuri. Setuju. Ya serius sih, aku juga setuju. Iya. Bener. Setuju ya Mbak? Saya Kurangin Mbak. Sekarang Ustaz, kita cerita. Orang yang pandai bersyukur, itu tidak dapat kemudian bersyukur. Oh bukan itu. Kalau itu anak kecil bisa. Orang yang pandai bersyukur itu hitung-hitungan dengan Allah Ta'ala itu dia paham walaupun tidak tepat sekali. Contoh, Mas Bobi, Ustadz, Mas Kiki, ya, contoh ini, oke? Pandai bersyukur. Seseorang dapat rezeki, gampang aja ya, ringan, dari MNC, oke ya? Oke, dapat nih. Kita, itu senengannya begitu. Kita secara harfiah manusiawi Muslim itu bersyukur, alhamdulillah, kan gitu ya, normal ya. Normal. Berapa detik nih bilang alhamdulillah? 2 detik, 1 detik, 2 detik ya, 2 detik ya. Oke. Uang yang dari MNC itu bisa kita belanjakan untuk beberapa hari, minggu, bulan. Berapa kira-kira? 1 bulan lah ya. Anggap 1 bulan ya. Tahun. Ulang itu Tergantung episode-nya. Pak Ustadz 1 tahun. Tergantung nominal dan filmnya dan durasi jam tayang. Salah belok nih kayaknya. Kalau saya seminggu loh. oke, tidak apa-apa. Ini memang ini ya, jadi banyak ini curcol ya. Jadi anggap aja 1 bulan rata-rata ya. Nah, 1 bulan itu uang itu bisa kita pergunakan untuk makan, beli sepatu anak, beli baju anak, makannya anak loh ya, makannya istri, makan untuk orang yang ada di rumah kita beli bensin kita, betul ya? Di titik itu aja dulu ya. Pernahkah di titik itu kita itu bersyukur sama Allah Ta'ala? Kadang syukurnya pas nerimanya aja. Makanya orang yang pandai bersyukur itu pandai memahami bahwa Allah itu memberikan semuanya. Titik itulah. Sampai ketika membelanjakannya pun Dia harus bersyukur walaupun membelanjakan. Jangan sampai membelanjakan
kita nggak bersyukur nanti saya membelanjakan di karaoke Ustaz. Bersyukur gimana saya? Yuk, nggak tahu kalau itu ya. Lain cerita ya. Tapi intinya adalah di titik itu. Dan kita sudah berapa puluh tahun seperti itu. Mas Kiki, yang ini dari Trans. Saya mau tanya ini pelajaran dari dia. Sering ketemu sama para ustaz kan? Ya, siap. Saya mau tanya nih. Paham maksud saya? Yang tadi, Oh iya. mensyukuri titik-titik situ. Iya. Ya. Normalnya Mas Kiki mensyukuri atau waktu dapat alhamdulillah ya Allah. Waktu dapatnya aja atau pas juga Kalau setiap mengerjakannya? saat. Enggak setiap saat. Enggak Di awal. Sesekali, awal lah. Iya. Sesekali nanti kalau ingat, ya. Iya. Betul ya? Betul. Oke Mas Bobi. Ya saya lebih gitu kalau Pas nerimanya, saya cek, alhamdulillah kalau berapa. tapi Masuk nih. tapi saya tanya nggak apa-apa ya. Iya, bulan ya. Pada waktu membelanjakan sepatu lah, baju ini pernah bersyukur itu? Bersyukur secara belum. Ya, maksud saya tuh dia beli aja. Beli aja lah, itu ya, kan itu. Itu normal ya, benar. Ustaz sama. Inilah kenapa aslinya orang Muslim itu tidak pandai bersyukur itu di sini. Oke. Bagaimana di dalam Quran diceritakan sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Oh, itu dia. Kenapa? Karena memang tidak paham dan banyak yang tidak dijelaskan. Hanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Terus lakukan, bersyukurlah kalau mendapat nikmat. Oh, nikmat itu malah setiap saat. Iya ya. Oh, nikmat kok dapat amplopan. Ini juga. Yang di awal tuh Pak Ustadz biasanya. Iya. Alhamdulillah. Sekarang kita coba ya. Kita nikah, dapat istri awal ya. Alhamdulillah. Setelah itu bel disyukur. Saya tanya, Mas Kiki. Iya benar ya. Saya tanya apakah alhamdulillah aku lihat istri itu dia alhamdulillah istriku kok baik. Memang begitu? Takut Ustaz kalau bersyukur dapat istri nanti nambah istri lagi. Kan mau ditambah lagi. Ajidan aku malah ikabartu. Inna ababila syadid. Saya malah mau bersyukur. Iya oke Mas Kiki. Biar ditambah kan? Oke. Perpanjang sampai akhirat. Jadi tambah itu bukan hanya tambah orang ya kan? Tambah orang. Sampai yang mendoakan. Mohon maaf, saya jangan pulang loh sekarang. Jangan sampai kalau jangan pulang nggak enak masalahnya ya. Oke, Pak Kiki, ini saya teruskan. Saya mau tanya, apakah ini terjadi sama Pak Haji Hasan? Ayo dijawab. Haji, Mau saya bongkar di sini. ayo dijawab tadi ayo. Yang mana? Diedit lah, baru Yang mana? Ada Pak Iwan tuh. Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya niru Ustaz. Jadi kalau bangun pagi saya mensyukuri semalam apa. Terus menjelang tidur saya sebelum doa saya mensyukuri semua yang terjadi satu hari itu. Ini cakep, gurune sopo iki? Nah, itu Sopo iki? Betul ini. Alhamdulillah. Iya, siap. Karena memang kita tahu bahwa sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur. Menurut saya, ayat ini sebenarnya Allah itu mau menceritakan tentang surga. Oke. Yang sedikit bersyukur ini, yang sangat sedikit bersyukur inilah kayaknya. Kelak dia masuk surga tanpa dihisap. Maksud saya dihisap tapi dia mudah. Inilah yang menjadi kecurigaan saya, bukan curiga dalam arti Allah ya, prediksi saya. Karena di situ ayatnya nggak banyak, kok dikit. Dan orang banyak sekali, makanya waktu kita berpikir, oh iya, Makanya di ujung ayatnya kan wala in kafar inna adabi. makanya kalau memang orang itu tidak pernah bersyukur tentang nikmat itu neraka. Makanya besok banyak sebenarnya orang Muslim masuk neraka. Saya, nauzubillah, saya takut. Makanya sekarang harus kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Itu tetap tidak usah muluk-muluk tentang sesuatu yang ini enggak. Itu aja syukur dulu aja. Itu aja yang ringan aja lah. Padahal kita itu ustaz juga. Oh iya ya dulu kan. Oh iya ya. Kok enggak ya saya ya. Tapi ya itulah. Ayo mulai sekarang. Kalau Pak Haji Hasan tadi memberikan bangun tidur disyukuri apa yang sudah ini dibangunkan oleh Allah Ta'ala, jiwa dikembalikan, kemudian mau tidur lagi bersyukur tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala seharian itu.
Kalau bisa nikmat yang dulu-dulu belum pernah kita syukuri mulai sekarang. Oke. Syukurnya Pak, astagfirullah karena kita tidak bersyukur. Lupa bersyukur. Ya, Dua-duanya intinya memang dua-duanya itu masuk. istighfar sama alhamdulillah. Yang pertama itu istighfar, kemudian baru syukur. Syukur. Karena sama seperti dosa. Dosa itu yang kita lakukan dahulu, kita mohon ampun itu boleh sekarang. Boleh. Baru disyukuri. Ya, seperti itu. Sama. Dulu nikmat yang dulu kita hanya lupa. Lupa kenapa? Allah belum mendekatkan kita kepada orang yang betul-betul faham. Sehingga lupa. Pada saat kita itu mohonnya, dekatnya kita pada Allah Ta'ala, itulah Allah mulai menata. Nah, itu mentakdirkan ketemu dengan orang yang kamu menginginkan seperti itu. Ketemulah. Nah, akhirnya paham. Akhirnya disyukuri. Berarti Ustaz, daripada kita mikir jauh-jauh ya terkait dengan sesimpel itu aja. Boleh jadi kita punya penyakit karena kita kurang bersyukur. Salah satunya adalah seperti itu. Sederhana itu. Bukan sederhana, sesulit itu. Gitu. Memang sulit. Ya kan kita mikirnya dosa apa ya? Ustaz, Kayaknya kan gitu. aku mau cerita yang tadi Ustaz tanya ke Ustaz Anu masalah. Kalau misalkan kita itu boleh nggak kita meminta bahwa ya Allah udah deh tebus aja dosa gitu ya. Saya mau cerita gini. Jadi seri pengalaman aja. Ya saya rasain perbedaan yang saya rasain dulu dan sekarang. Setelah saya belajar di Serabang Kolbu sama Pak Ustadz lebih khusus gitu. Jadi sekarang tuh lebih paham gini. Kalau emosi, tahu kalau kita tuh emosi. Dan tahu mau ngapain. Salah satunya istighfar gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kejadiannya Ramadan Pak Ustadz. Ramadan itu kan saya syuting lah gitu ya. Udah berapa tahun nggak syuting lapangan kan, nggak outdoor kan, syuting sinetron, ya kan? Lumayan dong Ramadan siang, ya kan? Aduh kan ya kan, seru lah gitu ya. Kita ngelatih hawa nafsu lah istilahnya. Betul-betul buka segala macam. Terus ngejalanin selama sebulan tuh kan full nggak di rumah, betul-betul di tempat kerja. Begitu H-1 malam takbiran, itu kan mulai pulang ke rumah. Udah lama dong nggak ke rumah. Maksudnya Mbak udah pulang, ya ngasuh udah pulang, segala macam 3 anak. Begitu sekali di rumah kita harus menghadapi situasi yang memang tadinya pengen nyantai, pengen apa kan kita sulit. Jadi nggak nyantai ya. Nggak nyantai. Emosi. Nah, muncul emosi. Jadi gini, muncul emosi, sadar, emosi, istighfar. Tapi sulit di situ tuh pelajaran itu yang baru saya alami Pak Ustadz. Setelah beberapa tahun, kok bisa tahu bahwa saya itu emosi dan saya istighfar, tapi kok ini begitu kuat, begitu kayak gimana gitu dia tuh. Tapi saya selalu istighfar. Wah ini ujian memang mau lebaran, tapi saya tahu bahwa saya emosi, saya juga istighfar. Ada saya istighfar Ustaz, ya Allah, aduh saya sholat, saya mohon ampun, maafin ya Allah, tadi mungkin sama anak apa segala macam sama istri, sadar semua. Emosi yang saya utarakan itu saya sadar. Besokannya lebaran, alhamdulillah sakit. Iya itu ya. Sakit ya. Numpang tidur di rumah bapak. Tidur lebaran tuh nggak tidur. Gitu. Jadi, oh ini, alhamdulillah. Baik lagi. Disyukuri itu kata Pak Ustadz. Apapun itu syukuri. Kalau kata Bapak sadar. Emosi kan tahu kan emosi. Sadar. Kemudian istighfar, mohon ampun. Ya ketika sakit bersyukur. Diingat-ingat pas lebaran tidak apa-apa. Iya betul. Kayak gitu. Nah, terus saya gitu sama Pak Ustadz. Di momen kemarin, sholat malam, jadi mungkin saya bilang, saya kangen banget nih. Setiap sebelum mau syuting, tapi haus asli. Pengen bro. Siraman kolbu. Saya tuh udah kayak gini. Saya tuh bilang sama istri, mah aku haus. Dalam arti, udah nggak bisa nih kayak gitu. Maksudnya, udah nggak bisa nggak dapet Ciamat. obrolan seperti itu dah. Ngeheng Pak Ustadz saya tuh. Obrolan yang seperti itu. Ya kayak gini. Seperti ini. Di ruang ganti ya. Ngobrol ya kan gitu. Ternyata sudah ketergantungan itu saya tuh ternyata gitu. Karena saya bilang saya hang Maksud. Bener. Saya nggak dibuat-buat. Bukan karena saya enggak, tapi emang saya cerita sama istri gitu. Di tempat kerja kan kita udah banyak ngobrol, udah kita kejar untuk tayangan segala macam. Haus, gitu ya. Dan karena haus itu, karena kan kita jadi, aduh, kayaknya. Tapi selalu sadar akan kesalahan itu. Akhirnya
ada satu waktu saya bilang sama Pak Ustadz tadi, satu waktu saya bangun jam 2:30 itu enak banget, seger banget dan memungkinkan. Kan gimana sih kalau mau sholat tuh nggak bangun terus sholat gitu kan nikmat ya rasanya. Nyaman itu dia. Minta ceritanya itu ya. Ustadz. Istilahnya. Selesai sholat tuh saya tuh cuman saya mau doa, jujur malu karena saya merasa aduh udah lama saya nggak ngobrol begini, saya juga mungkin ada keimanan saya yakin kurang jauh gitu. Saya tuh nggak tahu pikir gitu aja karena selalu berpikir bahwa untuk mendapatkan surga itu nggak gampang. Terus selalu istighfar, Pak Ustadz jelasin lah gitu. Terus ada, kamu doa apa ya? Udahlah ya Allah, udah atas apa yang sudah terjadi sejak akhir bahasa Indonesia sampai saat ini Allah, maksudnya saya mohon ampun deh itu. Sakit banget. Ya Allah Pak Ustadz. Tapi memang ya itu memang maksudnya ya menurut saya gimana jelasinnya ya Pak Ustadz? Sakit pembersih dosa. Iya. Ya kalau yang titik itu memang diingatkan dalam arti sebenarnya mohon ampun itu sendiri kan dulu pernah sering salah. Nah di titik itulah sebenarnya dijawab oleh Allah Ta'ala. Nah sakitnya Mas Bobi di titik itu habis mohon ampun, sakit itu nggak usah diobatin, sembuh sendiri kok. Mohon ampun. Hanya tidur aja selesai, nanti paling seharian selesai. Dan Nah, betul. itu, nah inilah yang dikatakan menggugurkan dosa. Sebenarnya adalah yang menggugurkan dosa itu bukan sakitnya. Mas Bobi mohon ampun, itulah yang menggugurkan dosa. Jin yang di dalam karena perbuatan dolim dulu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, dan jin yang karena memang itu juga nyata tetap bereaksi ke tubuh. Iya. Cuma nggak enak, lemes lah, meriang lah, batuk lah, pilek lah, sebagainya itu. Betul, setuju. Nah, di titik itulah sebenarnya Allah memberikan sakit sebenarnya. Tapi nanti nggak diapa-apain. Oh, biarin aja, tidur aja. Kadang momen di itu aku udah makan belum ya, tapi diem. Kayaknya nggak lapar, tidur aja udah. Oke. Nanti Allah akan membangunkan sendiri. Nah, di titik itulah sebenarnya bahwa orang sakit menggugurkan dosa itu sebenarnya yang jenis yang insya Allah seperti itu. Jadi bukan karena dia gagal ginjal, oh bukan, karena kanker, oh bukan yang itu, sakitnya yang lemprok, itu aja udah. Iya. Dan diawali dengan mohon ampun. Mohon ampun, itu kunci. Berarti ya Ustaz, semua penyakit juga kalau diawali dengan mohon ampun bisa jadi penggugur dosa. Nah iya, makanya di dalam Quran diceritakan apa saja musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan dari buah tanganmu. Berarti itu dari dosa. Kalau dari dosa berarti pertama kali adalah mohon ampun. Kan gitu kuncinya. Kuncinya itu. Itu kalau dia sakit. Kalau Mas Bobi kan lucu. Mas Bobi belum sakit, tapi enak. Saya mau minta ini, mau minta itu. Kata teman-teman yang lain, pokoknya tahajud minta aja apa. Ya Mas Bobi paham. Enggak. Saya ingin mohon ampun aja. Nah itulah yang terbaik. Karena itu anjuran Allah. Wabil asarihum yastaghfirun. Anjuran Allah digunain. Betul. Pada saat digunain besok langsung ambruk. Itu maksudnya Allah. Itulah yang namanya sakitnya dia sebenarnya penggugur dosa. Intinya bukan dosanya digugurkan karena sakit, tapi karena minta mohon ampunnya dulu. Tapi sebatas itu dulu. Nanti dosanya masih banyak. Nanti kalau itu ya pasti begitu lagi. Betul. Iya, thank you ya. Dan jujur ya, saya yang berkesan dengan Ustadz Danu, pertama kali pelajaran yang saya dapat adalah Ustadz Hilman kalau bangun tahajud suka minta apa? Saya kan jelasnya tuh minta A, minta B, minta C, minta D. Kata Ustadz salah. Terus apa? Bukan salah, bukan kurang tepat. Ya, boleh, tapi itu tujuannya. Tapi kata Ustadz bukan itu harusnya. Tapi apa? Wafil asharihum yastaghfirun. Itu materi saya bawa kemana-mana Ustaz. Alhamdulillah. Jadi bukan nggak boleh minta dunia, ya silakan. Tapi diawali dengan minta ampun dulu. Dan saya masih ingat kalimatnya. Kalau kamu sudah Allah ampuni, jangankan kamu minta, Allah udah tahu apa permintaan. Pasti dikasih lah. Itu saya. Terus saya berpikir begini. Mudah-mudah. Setiap waktu bisa. Iya. Selalu mohon ampun walaupun benar. ada efek mungkin seperti yang tadi saya alami segala macam. Tapi itu sangat jauh lebih baik daripada apa yang kita minta menurut saya. Setuju, betul. Iya, secara dunia. Ya kan bosan. Benar. Daripada nanti ya tiba-tiba sekali
Aduh. Iya benar. Dan itu yang terjawab dari Mas Bobi. Ada temannya Mas Bobi itu tanya, ada nggak temannya Ustadz yang dia itu kalau tahajud itu minta ini, yang mana? Yang namanya itu? Enggak tuh kayaknya teman saya yang itu nggak pernah minta. Mintanya apa? Mohon ampun aja dia. Nah, terus minta yang ini enggak, biasa aja. Nah kalau dia pengen beli aja. Itu jengkel sekali itu. Masih ingat Mas Bobi? Masih ya. Jadi kamu pengen beli aja. Betul. Loh, itu enggak. Biasa aja. Ini kan nyambung Ustaz ke teori terkait the power of istighfar, kan kekuatan istighfar. Jadi sebenarnya teori-teori yang sering kita pelajari di teori itu ada. Ustaz Danu jelasin lebih detail. Maksudnya gimana? Ya minta ampun. Kalau kita macet, pengen dilancarin, udah istighfar aja. Kan minta ampun kan? Tiba-tiba lancar. Itu gitu memang Kita nggak minta bisa balik lagi ke sini, Mas Bobi. Akhirnya kan ketemu lagi. Ini nggak minta kan? Minta ampun aja kan? cuma nendang. Atau ngetek aja ya? Jahat banget kan. Cara Allah sangat luar biasa. Orang aja itu inget Kan Pak Haji gitu. Saya juga kemarin kan mau jadi host, saya minta ampun sama Allah. Ada kejadian. ini orang ketek gimana nih? Saya minta ampun biar nggak jadi host. Nggak dikabul kan? Iya, adik kamu jadi host Mas Bobi. Ya Allah ya Rabbi. Kalau saya tuh gini. Dosa saya apa ini? Ya ampun. Saya tuh cuma mau. Ya Allah, nggak bisa dipungkiri, ternyata memang saya sudah dalam arti ketergantungan tuh yang ya ngobrol seperti ini itu sangat menenangkan. Karena bukan ngobrol ya. Apa ya? Belajar, Kajian ya. Iya betul. Ya. Jadi sebenarnya kalau umpamanya acara kita itu agak lebih panjang dikit kajian gini, keren itu ya. Makanya harusnya kemarin waktu Ramadan tuh bisa bikin. Saya dibanding syutingnya yang cuma 5 menitan lah saya. Dapat hidayah. Saya nunggu ini. Pertemuan ini. Semoga mendapat hidayah. Iya. Ustaz, berkaitan dengan istighfar tadi Ustaz. Kalau kita ada seseorang yang sakit tadi kan gagal ginjal, ya, kemudian juga jantungnya juga rusak dan sebagainya, kemudian belum minta ampun, keburu diamputasi kaki atau tadi ginjal diambil satu. Nah, ini bagaimana Ustaz? Nah, dia sudah menganggap bahwa dirinya sembuh itu. Ya sembuh dari sisi dunia aja. Fisiknya aja ya. Fisik. Tapi dosa itu tetap ada. Tetap. Dan orang itu tidak akan pernah tahu sebenarnya. Oke, Ustadz, berarti ini mutus sedikit. Berarti sembuh itu bukan berarti disimpulkan kalau dia diampuni dosanya. Enggak. Itu kan duniawi. Enggak urusan Allah itu dengan dunia. Mau dia kayak apa enggak urusan. Yang penting tertib. Nah, salah satunya memang jarang sekali orang paham. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, "Wala nudzikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar." Ini jarang sekali dibahas. Dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia. Ingat, siksa kecil di dunia untuk seseorang berarti nah, kalau tubuh siksa kecil berarti sakit. Siksa kecil di dunia berarti sakit. Mau kaki, kayak mau mulut, kayak mau ginjal, kayak mau hati, kayak mau siksa kecil di dunia. Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat berarti ini adalah di neraka. Berarti besok kalau kakinya sakit di neraka itu ya kakinya dihancurin sama malaikat yang bengis-bengis. Kalau besok itu ada tumor di otak, ya di otaknya itu disiksa oleh malaikat yang bengis-bengis di neraka. Kalau jantungnya ada ini, ya besok jantungnya. Kalau hatinya dengan kena sirosis, ya hati. Kalau kanker ya payudaranya. Kalau dia stroke, ya tangan kakinya. Kalau lidah, ya lidahnya. Kalau mata, ya matanya. Itu jangan buat main-main. Makanya belakangnya dari ayat ini harus kita perhatikan. Wala nudzikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbari la'allahum yarji'un. Ini kuncinya. Agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayo, kalau kita itu pendakwah, jelaskan kembali jalan benar itu apa. Paham? Jalan benar itu adalah atiullah wa rasul. Jalan benar berarti taat pada Allah dan Rasul. Berarti taat pada Allah menjalankan perintah Allah dalam
Quran dan juga sunnah. Itulah nanti agar mereka kembali ke jalan yang benar, dikasih siksa kecil itu agar mereka kembali ke jalan Allah yang benar. Yang dulunya marah kembali tidak. Harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mas mau kemana Mas? Di musola callingan. Hah? Callingan. Allah, Dari Allah. malam kan selesainya jam itu, di pagi harus bayar yang malam. Oh siap. Sama-sama. Ini masih ada yang penting sebenarnya belum saya keluarin ini. Besok kan kita lagi, makanya saya tuh Besok udah lupa. saya tuh nggak mau bangun dari kursi. Tapi Alarm. Kasihan ditungguin. Ya sudah nggak apa-apa. Kita masih ada. Siap. Insya Allah ya. Hati-hati. ya, Baji. Selamat jalan. Sampai ketemu lagi. Insya Allah, insya Allah. Ya. Itu kamera cuma ke saya aja. Apa kita mau ini dulu? Mau bersambung dulu nih. Mau bersambung dulu. Besok kita ketemu lagi. Oh. Sebentar. Ini berarti sebelum akhirat bisa jadi siksa kubur duluan atau gimana? Jelas. Itu udah pasti Iya dari itu. Sebagai ya juga ya. Kalau siksa kubur pertanyaan besok. Oh, ya. besar kalau ada yang sakit. Tapi kalau kamu datang hari ini libur, Kalau yang sakit bagian tubuh Siksa kubur besok berarti. agar tubuh itu yang sakit tidak disakiti lagi nanti di neraka, gimana caranya? Kan mohon ampun istighfar. Insya Allah itu Insya Allah itu bisa. Karena diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya kalau dia tobat. taubat. Kan jelas diceritakan. Ilal ladina tabu wa aslahu wa bayanu. Baru Allah menjawab. Faulaika atubu alaihim. Mereka yang telah tobat. Nah, kalau dosa-dosanya tobat. Waslahu memperbaiki kesalahannya, dia tidak melakukan lagi dosa-dosa itu. Kemudian dia memberikan nasihat kebaikan, kebenaran. Baru Allah menjawab, maka tobat mereka yang aku terima. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memberikan pengertian bagaimana tobat kita bisa diterima. Itu dikasih pengertiannya. Tapi jarang sekali teman-teman dakwah itu mengajarkan. Hanya cerita saja. Jadi cerita itu orangnya yang dengerin biasa, nggak ngerti apa yang dikerjain. Kalau cerita tentang Rasulullah itu hatinya baik, dia si Adi lempar ini, hanya yang dengar subhanallah. Hanya itu aja. Nggak ditambahin dikit. Mbok, kalau kita itu dilempar ini, mbok ya kita ya bersabar. Kalau kita itu dilempar, iya jangan marah. Kalau kita dimaki, jangan marah. Malah kita sendiri yang maki TV sebelah. Saya ngomongin Mas Kiki. Malah kita yang ngejek TV sebelah, kan begitu malah. Yang TV sebelah itu saudara kita. Nah, kenapa harus diejek? Kan hanya beda dakwah aja, Beda sarana aja. beda sarana, beda media, beda dakwah. Begitu. Emang saya sendiri juga nggak pernah nyindir mereka. Lah kan begitu, betul nggak sih Mas Kiki? Bener nggak? Lah kan iya. Mau lagi ngobrol itu malu ketahuan, nggak apa-apa ya. beda metode. Transfer pemain ini. Makanya kalau di kita, kalau di kita benar-benar kita memberikan pemahaman tuh orang itu gimana caranya, paham jelas dan dia tuh ada yang harus dikerjakan. Bukan hanya subhanallah, masya Allah, hanya gitu boleh, tapi harus dikerjakan sesuatu dari pendakwah itu dikerjakan. Lah kalau pendakwahnya juga nggak bisa paham, ya nggak ada yang kerjain, kan begitu. Nah inilah sebenarnya yang menjadikan gambaran bahwa kita harus pahami, kita dakwah itu manfaat bagi orang lain. Tapi kalau kita menurut kita dakwah, tapi hanya cerita biasa, orang lain nggak bisa mengambil manfaatnya, itu baru memberikan ilmu, baru menyebarkan ilmu. Stepnya baru ke situ. Stepnya baru di situ. Ya, nggak apa-apa. Dan kalau nggak apa-apa, kalau baru menyebarkan ilmu, tambah satu lagi, nggak usah sombong, nggak usah merasa hebat di situ, nggak usah. Karena kalau sombong dihancurin. Iya, nanti kan itu ada bait-bait di mana nanti mereka akan menemui. Kalau mereka sombong nanti beberapa tahun ke depan baru paham.
Nah inilah yang harus kita ketahui. Harus paham bahwa yang manfaat itu yang orang bisa menjalankan. Itu manfaat serius. Tapi kalau hanya ilmu, dia baca aja bisa, ilmunya, bukunya malah manfaat. Orangnya dia nyebarin aja biasa. Di Google YouTube juga banyak ya. Google itu banyak. Walaupun banyak orang Yahudi yang nipu-nipu kan. Ada memang seperti itu. Makanya harus. Tapi tadi bagus sih Ustaz, yang tobat diterima itu ketika dia bertobat, memperbaiki diri, Ya, iya. dan menasihati, dan juga mau dinasihati. Itu poin. Nah itu kan akhirnya nemuin pada Mas Bobi tadi, Sehingga bisa diampuni. sehingga dia diampuninya salah satunya sakit itu tadi. Jadi kalau dia taubat itulah cara Allah. Itu cara Allah, bukan dia orang yang nggak pernah taubat atau dia astagfirullah. Jadi selesai, kemudian dia sakit gagal ginjal itu diampuni. Lu enggak, dia belum pernah taubat kok diampuni gimana? Dan dia tidak melakukan perbaikan, mana dia enggak. Jelasin. Makanya kalau ada orang nyinyir dengan teori saya, nanti dulu kamu jangan nyinyir. Kalau benar-benar nanti aku bilang, ayo kita di depan umum, teorimu sebutin. Malu loh dia nanti. Karena saya tahu kamu nggak punya ilmunya. Paham ya? Ilmu akhlak itu kamu nggak punya ilmunya. Kamu hanya bisa cerita akhlaknya Rasul baik benar. Kamu punya ilmunya nggak? Jangan nyinyir di titik ini ilmu yang ada dalam Quran tertulis benar-benar sayanya menyampaikan. Jangan dinyinyiri. Kalau kamu nyinyir berarti kamu nyinyir sama Allah Ta'ala. Nah kalau nyinyir berarti kamu kafir terhadap ayat. Nah kalau kamu kafir, kapan masuk surga? Nah, saya begitu, makanya berpikirlah. Saya nggak mau nyalain. Ayo berpikir, jangan sok pintar, jangan. Kenapa yang begitu? Hati-hati. Karena yang saya sampaikan ini ayat-ayat Quran. Jangan hanya cuma, wah itu kan ngurusin jin loh. Perhatikan, ngurusin jin itu bukan masalah jinnya. Jin itu kenapa selalu takut? Perhatikan itu. Emang jin takut sama kamu? Kagak. Malah ngamuk kalau lihat dia. Kenapa dia ngamuk tapi di sana kalau takut? Pikir di otak di sini. Kenapa jin itu takut? Jin itu makhluk Allah yang diizinkan tahu sifatnya manusia. Nah kalau dia ngamuk sama kamu berarti mau sifatnya sama jin sama. Nah itu benar sama. Nah kalau dia takut ya dia udah paham. Nah ini nggak berani yang ini. Paling efektif apa Ustaz? Apa? Kan harus tobat terus juga istighfar dan lain-lain formulasi paling efektifnya gimana? Tobat itu sebenarnya kan global ya. Kalau momennya tangan sakit, doalah yang benar pada Allah. Allah itu tahu kekurangan manusia. Tangan sakit nih, sebenarnya gampang. Hanya jangan mau mereka itu diracuni sama orang sok pinter. Sok pinternya apa? Sakit kok dari marah. Loh itu sok pinter. Terjemahkanlah taktub walakal jannah. Bisa nggak? Nggak bisa ini. Mau dia hanya ngomong aja. Karena dia punya taklim dengan gayanya dia itu dia dipuja-puja biarin aja. Kalau saya enggak, saya terjemahkan itu. Nah, di tangan. Kan kita nggak ngerti nih sakit di tangan karena apa. Paham ya? Doalah yang baik. Ya Allah, jika sakit di tangan saya karena dosa-dosa saya yang berhubungan dengan tangan saya, dosa yang aku lakukan berhubungan dengan tangan saya, di mana saya tidak tahu ya Allah, dosa saya itu yang mana? Ampuni aku ya Allah. Kan begitu kuncinya. Seperti itu. Dan juga kalau siraman kolbu itu sudah muncul, berarti Allah mengizinkan. Orang harus belajar. Tapi orang-orang tertentu, pendakwah tertentu jangan tonton siraman kolbu. Itu berarti dia menyuruh orang lain untuk tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Paham sekarang ayatnya? Kalau orang tidak mengizinkan orang lain mengerjakan perintah Allah, maka dia menghalangi jalan Allah, maka dia Keluar dari agamanya. tapi siapapun orangnya. Nah, dan yang menarik, Mas Kiki harus tahu, doa itu akan dikabulkan ketika
Itu Ustaz. Ya. Wa yastajibul ladzina Ya. amanu. Saya itu ingat banget itu. Itu jelas. Jadi doa itu Oh, hanya dua persoalan itu hanya dua golongan yang akan dikabulkan doanya, orang yang dia beriman kepada Allah Ta'ala beneran dan juga dia mengerjakan amal soleh. Oh. Nah ini harus lihat. Jadi itu ayat itu petunjuk. Jadi kalau memang doanya kamu belum dikabulin, ya introspeksi. Kenapa saya nggak dikabulin sama Allah ya? Bukan kalau dia nggak dikabulin, ngejek orang lain. Dianggap itu musuhnya. Dianggap itu tidak segolongan. Bukan. Nah inilah sebenarnya akhirnya kalau dia menghalangi orang untuk melihat siraman kolbu dan dianggap itu ilmu setan, berarti saya mengajarkan ilmu-ilmu Allah. Berarti dia menganggap Allah itu yang menurut dia. Berarti dia termasuk kafir apapun bentuk pakaiannya. Pentingnya tabayun gitu ya. tabayun. Loh, makanya ada tabayun. Wabayanu. Tapi bukan masalah tabayun yang seperti itu. Tanyalah dulu sebelum ngomong. Iya. Nah, sudah ngomong disebarin di taklim mau tabayun. Persoalan saya sih nggak apa-apa. Kamu begitu nggak apa-apa. Tapi kamu menyebarkan di taklimmu itu dosa jariah. Emang kamu bisa ngerem? Itu kamu tanggung jawabin sendiri besok. Nah, itulah sebenarnya harus bahaya. Makanya jangan meledek orang-orang. Biasa saja. Oh saya dengan jin pun nggak pernah saya ngejek. Biasa aja. Jin juga makhluk Allah. Sama seperti kucing, sama seperti anjing. Kan gitu. Mereka nggak ngapa-ngapain kok. Cuma mereka itu nggak paham. Kenapa sihir ini masuk? Mereka nggak paham. Sihir ini masuk ke tubuh orang. Insya Allah itu dari dosa orang itu sendiri sebenarnya. Nah kalau dari dosa orang itu sendiri, ya dimohonkan ampunan. Kan urutannya seperti itu. Oh, mekanismenya gitu ya. Mekanismenya Jadi seperti langsung itu. di oke. Nah akhirnya ketemu semua ayat-ayat. Nah ini kan ayat-ayat Allah semua. Kalau yang cacat dari lahir kayak gitu, penyembuhnya apa bisa istighfar? Kalau cacat nggak bisa disembuhin. Nggak bisa, cuma itu menjadi tanda tobat. Nah karena kesembuhan itu kan milik Allah ya. Karena Allah sudah sejak kecilnya sudah dibikin seperti itu. Jadi Allah sudah menjadikan gambaran bahwa orang ini kayaknya susah sekali dia bertobat, ya sudah dikasih seperti itu untuk pengingat bahwa dia pernah ya sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu sampai jasadnya masih ada, ininya pada waktu mengejar Nabi Musa ada, itu untuk pengingat bagi kita. Jangan sampai sifat kita mirip seperti Fir'aun. Seperti itu pengingat. Jangan kita hanya melaknat Fir'aun aja, kemudian menjadikan orang lain kayak Fir'aun. Nggak boleh juga. Kan biasa banyak yang begitu. Itu si pejabat ini Fir'aun tuh. Ya nggak boleh. Kan gitu ya. Mau namanya aja beda. Lah kok si Fir'aun itu gimana? Buk yang jelas, ya kan? Nah itu nggak boleh loh itu. Oke, namanya besok kita lanjut kembali obrolan. Besok lanjut kembali. Ada acara. itu. Closing. Latihan. Closing. Siraman kolbu sesuai hati. Ustaz, saya mau nanya ini tadi tuh. Katanya udah. Besok. Oh iya boleh. Jadi besok kita akan bahas. Ini teaser ini. Teaser ya, iya betul. Besok kita akan bahas tentang sakit. Kan sakit itu kata Ustaz Danu adalah azab kecil sebelum azab besar nanti. Kata Allah bukan saya. Melalui penuturan Ustaz Danu, ya kan? Iya betul. Sakit itu adalah azab kecil sebelum azab nanti besar di. Berarti kalau begitu Ustaz, yang namanya sakit itu apakah selamanya jelek atau boleh jadi ada kebaikan dari sakit itu? Besok kita akan bahas di apa? Obrolan ruang ganti. Ustaz Danu official channel dan Hasan Bisri BFD.